Wargi Channel, bertemu lagi bersama saya Trifadil Mistiawan di segmen Ruby. Iya, kalian pasti baru tahu kan muka saya. Hahaha. Jadi sekarang segmennya tuh spesial banget karena host yang dua itu udah gua usir gitu ya. Karena yang satu pakai kacamata, yang satu juga pakai kacamata, dan gue juga pakai kacamata ternyata ya. Gue juga baru sadar. Nah, dari dua host itu katanya mereka kurang ganteng. Nah, makanya dari warga-warga channel itu nyari yang lebih ganteng katanya ya. Dan ternyata gue terpilih, Bray. Wes, applause buat gue. Loh, ini apa? Anda siapa? Saya orang ini sini, segmen Pak. saya ya? Loh, saya orang sini Ini loh. maksudnya apa usir-usir gini? Apa maksudnya ini? Iya. Ya kan, Bapak emang siapa? Lah, Ini saya host di sini. Host di sini. Oh, emang ya? Suruh Iya. biar. Emang bener dia berdua hostnya? Iya. Coba duduk dulu. Oke, ini dia bintang tamu kita. Oh, salah ya? Salah ya. Oh, iya. Pak, ini kita udah ada bintang tamunya. Siapa emang? Ada. Oke, mari kita sambut bintang tamunya. Ini dia, Etrif. Gila. Makasih loh, Bro. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah sih gue ya gini aja. Ini aja. Selagi gue datang ke sini pasti gue sehat. Alhamdulillah. Gue so serius banget ya. Ih, gue udah gatel ini. Apanya? Hah? Ya itulah. Gak usah diperpanjang juga dong. Iya. Oke guys, jadi kali ini kita datengin bintang tamu Etrif ini sebagai apa? Sebagai penjuru, siap. Oh, salah ya. Lu siapa nih? Lu Coba siapa? dong, Lu explain ke memperkenalkan teman-teman. Iya, lu Ya. memperkenalkan diri ke sobat warga wargi. Oke, siap. Gitu. Tadi gue lupa juga di awal ya. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga kalian yang jawab di virtual ya nanti ya. Semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan cek. Wah, pastinya. Mantap. Klik lonceng. Udah selesai sih Oh, ya next udah ya. video. Oh, belum. Gue baru mau perkenalan nih. Iya. Ya, jadi nama panjang apa nama pendek nih? Panjang dulu dong. Oh. Panjang. Kan Nah. biasa demen yang panjang-panjang. Jangan buka kartu dong. Jadi nama panjang gua Etrif, ingetin. Etrif. Etrif, Etrif, Fadil, Hilmi, Hilmi, Setiawan. Ulangi. Etrif, Fadil, Hilmi, Setiawan. Tepuk tangan buat mereka berdua. BTW itu nama orang semua itu. Etrif. Etrif, Fadil. Fadil, Hilmi, Setiawan. Berarti Anda ada 4 orang. Iya. Mungkin iya, kepribadian saya kayaknya ada 4 ya. Waduh. Cuma nggak tahu. Jadi kadang gua tuh suka ngerasa galau. Kadang gua suka ngerasa happy. Kadang gue suka ngerasa sedih. Ya manis banget ya Anda ya. Iya. Kadang gue suka pengen netesin air mata gitu. Aduh. Baik kalau lagi di motor karena nggak ada kacanya helmnya. Iya. Sedih juga gue. Gitu. Itu nama panjang gue. Oke. Nah, untuk nama biasanya nama panggung atau nama panggilan siapa? Kalau gue dibilang nama panggung nggak ada sih ya nama panggung. Mungkin per tahun 2022. Oke. Gue punya nama panggung itu MC Milenial. MC Milenial. Oke, Ya, mantap. MC Milenial. Nah, denger MC berarti abang ini MC nih. Enggak, saya klub motor cycle MC. Oh, motorcycle. Iya, Kirain motor klub. Beda Beda lagi. lagi. Lu kalau lihat anak motor di rompinya itu pasti ada tulisan MC. Ah. Itu artinya motorcycle, Bang. Oh, Gitu. anak motor berarti abang ini ya? Hah? Anak motor. Saya? Iya. Anak manusia saya. Ya, anak Anda mau menipu saya ya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Wis, sulap nih. Oh ya, enggak ya. Oke. Jadi teman-teman, Etrif ini adalah MC yang sempet kondang ya. Yang sampai sekarang nih kondang. Kan? Kondangan di mana? Kondangan. Di mana? Lebih tepatnya aktifnya? Gua aktif di Jabodetabek. Jabodetabek. Ya. Oke. Jakarta, Bogor, Bogor, Depok. Tangerang, Depok. Bekasi. Depok dulu. Oh ya, Depok dulu ya. Iya. Salah ya saya, maaf. Oh. Ya gitulah pokoknya Jabodetabek dan sekarang sampai gue pernah MC juga sampai Tasik. Tasik Malaya. Oke. Nah, bicara ngomong-ngomong soal MC nih, gimana nih awal mulanya nih MC nih? Awalnya saya coba-coba, Terus ketagihan. terus ketagihan. Pas saya cobain, kok enak. Apaan tuh? Kok enak ya, tapi enggak. Awalnya itu gue sebenarnya sebelum gue tampil di depan layar, gue tuh orang balik layar sebenarnya. Balik layar. Balik layar. Ya, balik bukan layar. Di balik layar.
Iya di balik layar. Jadi kalau di panggung ada layar tuh backdrop, gue di baliknya Oh, tuh. betul. Iya, gue di situ. Gangguin teknisi Iya. ya di belakang. Kalau ya. misal lagi di shoot kamera, gue tiba-tiba muncul di backdrop. Halo. Apaan? Iya. Apaan tuh? Nggak balik layar tuh gue lebih ke nyusun konsep. Terus kebetulan dulu gue di bagian agensi. Oh, agensi. Iya, jadi gue suka ngontek-ngontekin artis. Oh. Gitu. Terus vendor-vendor yang lainnya lah. Oh dulu Nah, sering ngontek-ngontekin artis berarti ya? Bisa ngelangkah ke MC gimana itu? Iya. Nah, jadi dulu itu waktu gue zaman kuliah berasa tua banget gue sekarang ya. Emang udah tua kali? Enggak, gue masih muda. Oh masih muda. Iya. Gua waktu kuliah itu di awal kuliah pas masa mos, gue selalu bilang ke teman-teman gue, lu kalau butuh MC ke gue ya, Yeah. lu kalau butuh MC ke gue ya. Oh. Padahal yang gue maksud itu adalah gue bawa orang, coy. Gue bawa orang, bukan gue yang MC. Oh, punya kenalan MC. Lu calo. Nah, Lu calo, gitu. dia calo men berarti. Sebenarnya calo awalnya. Iya, gue awalnya calo. Iya. Tapi ternyata teman-teman gue menganggap bahwa gue yang terjun menjadi MC. Oke. Sampai Beli tiket. tiket apa tuh? Bola. Wow, itu beda lagi. Oh, beda calonya ya? Bola yang kanan apa kiri nih? aduh, parah Kan, pikiran gua. ya maksudnya kan bola kan suka ada dua buat Betul, anak betul, gawang betul, tuh betul, kan. betul. Iya, benar, benar, Gitu. benar. Kalau misalnya bola jauh kan kiper bingung nih, ini ada anak gawang kan. Bolanya dong, mau kanan apa kiri? Gitu Aduh. maksudnya begitu. Oh, gitu. Anak gawang. Nggak mau ngomong. Nah, gue waktu itu lanjut nih ya. Lanjut. Waktu itu gue disangkanya jadi MC, akhirnya ya udahlah, gue coba dengan pakaian gue seadanya. Karena kan dulu gue udah basic lah, pakaian jas hitam, celana hitam tuh udah punya gitu Udah kan. punya, oke. Akhirnya ya udahlah, paling gue kombinasiin sama kemeja aja yang warna-warna, gitu. Akhirnya gue awal nge-MC lah, mulai di situ. Alhamdulillah bayaran pertamanya 2M. Wah mahal Waduh. banget. Iya. Apaan tuh? Mahal banget tuh. 2M. 2M itu kalau nggak makan mas, Makan mas. atau enggak makasih mas. Oh. Iya. Sedih Pasti lu harus yakin semua orang yang aktif di entertain itu pasti pernah ngalamin yang namanya 2M. 2M. Berarti Iya. bukan duit nih ya? Bukan. Bukan ya. Kirain mari mas. Wow, kalau Mari Mas ajakan ya, sebuah ajakan ya. Ajakan. Mari Tapi mas. tar dulu dah, gue mau nanya. Ini kan dari tadi gue opening, depan gue udah ada 3 kopi. Iya. Lu nggak nyuruh gue minum apa? Nanti dulu lu belum selesai perkenalan. Oh, belum ya? Lu siapa? Gitu. Gue siapa? Siapa? Gue yang kek? siapa? Oh iya. Iya, ya udah. Berarti nanti ada minum nih ya? Ada. Ada minum nih ya? Ada dong. Bener nih ya? Iya, Oke. kita minum. Ini soalnya gue udah ngiler aja nih ngeliatnya nih. Kopinya Tadi mantap. sampai mana? Sampai bayaran 2M. Oh ya, bayaran 2M. Nah dari situ gue mulailah kepake. Akhirnya gue kepake. Mungkin mereka tuh puas kali ya sama gue ya. Iya. Dan gue juga kadang suka merasa puas juga. Servis lu enak berarti ya? Iya, servis gue enak ke audiens ya. Iya. Oh, audiens. Ke audiens Benar, gitu. benar, audiens. Ke audiens. Bukan individu bukan? Ya kalau individunya kan dari gua individu. Oke. Berarti dari individu gua ke audiens. Siap, bagus. Jarang-jarang lo orang bisa memuaskan banyak orang. Waduh. Betul kan? Bener Bener banget, kan? bener. Bener. Iya begitu. Nah terus pas dari situ gua kepake dan gua ada kesempatan jadi MC di acara seminar internasional waktu itu di kampus. Di kampus. Nah, di kampus gua sosokan pakai bahasa Inggris waktu itu ikut seleksi. Ikut seleksi di kampus tuh ya mungkin karena hoki kali ya gua ya. Akhirnya gue lolos lah seleksi itu. Padahal itu sebenarnya dites dulu. Dan waktu itu bahasa Inggris gue tuh masih apa ya? Bahasa Sundanya tuh balelol. Balelo. Balelol tuh apa sih? Belepotan. Ah itu Belepotan. belepotan. Bahasa Sunda balelol ya. Nanti ada translate di sini. Biasanya PR aja udah gitu. Kumaha tuh. Iya. Balelol di situ dan ternyata gue lolos dengan alasan karena gue di situ udah dapat wibawa sebagai MC, terus juga dari vokal gue katanya udah bagus, udah bulat katanya ya, kata yang penyeleksinya. Akhirnya gue kepake lah di situ dan selama seminggu tuh gue ditempa. Waduh. Di jor-jorin Pakai terus palu, gitu pakai ya? palu nggak? Enggak, Oh enggak. enggak, ditempa pakai tangan. Waduh. Gampang Iya, dong berarti. iya. Gitu, sampai pada merah-merah deh, karena make up. Gitu. Iya, kacau. Gue dilatih sama mentor gue, ada dosen waktu itu. Gue terima kasih juga sama dosen gue waktu itu ya. Boleh sebut namanya? Apa apa sebut aja. Namanya Bapak Bambang Sutrisno. Oh, Bapak Halo Pak Bambang. Bambang, terima Pak kasih Bambang. sudah menjadikan Etrip sebagai orang
Emang dulu apaan? Gua udah seperti ini pas lu ngomong gitu langsung. Nggak, "Lah, maksudnya gua jadi apa?" orang yang lebih baik lagi. Yang lebih berguna Benar. untuk nusa dan bangsa. Terima kasih Pak Bambang, I love you. Muah. Gitu lah itu gue ditempa sama Pak Bambang di situ bener-bener dites dari mulai pronunciation-nya gitu kan. Karena kan bahasa Inggris itu dengan bahasa Sunda tuh beda ya. Iya, beda dong. Ya itu salah satu PR gue waktu itu. Oke. Sama seminggu gue ditempa dan akhirnya waktu itu keynote speakers-nya itu siapa sih? Pak Sandiaga Uno. Oh, Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Itu Uno. lumayan hype juga ya. Iya. Itu di kampus? Di kampus. Di kampus. Kalau acaranya, acaranya di Swiss Bell Hotel. Oh, sesuai Serpong. Jadi ada Pak Sandiaga Uno, terus pembicaranya ada dari Amerika juga, sama dari Malaysia. Cuma ada kejadian lucu waktu itu. Tapi tunggu sebelum itu, BTW lu di kampus jurusan apa nih? Gue di kampus jurusan manajemen. Manajemen. Oke. Dan gue manajemen itu konsentrasinya manajemen keuangan gue sebenarnya. Wah, Keuangan. sangat masuk Lari ke jadi FMC. public speaker ya. Iya, iya. Sangat sinkron ya. Memang kalau menurut gue sih ya sinkron aja. Sinkron Karena terus. niat awal gue ya Allahumma paksakeun. Oh, lu mau paksakeun. Iya, jadi harus bisa masuk. Iya. Masuk terus. Betul. Nah, tadi ada gue pengen cerita lucu. Iya, nih. coba tuh. Jadi gua kan hari sebelum hari H itu gua ngejemput pemateri, Pemateri, yang oke. dari Malaysia. Oh, lu yang nyebut? Iya, gue jemput di bandara di Soekarno Hatta. Gue jemput, dia kan pakai masih nomor Malaysia. Gue teleponin. Gue waktu itu udah ditelepon tuh udah ngobrol pakai bahasa Inggris. Oke. Dan dia pun bahas, kebayang nih, udah kebayang. iya, dan dia pun bahas pakai bahasa Inggris juga. Iya. Gitu kan. Pas ketemu, aduh, gue lupa namanya profesor siapa, profesor atau doktor gitu lah gelarnya. Expert lah, expert. 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 Itu pas gue ketemu, emang sih dari look kelihatan wajah Malaysia banget, Melayu gitu kan. Dan pas di mobil tuh gue ngobrol lah, karena kan gue sebagai LO waktu itu juga kan. LO, oke. LO ya, LO yang menemani gitu iya. kan, menemani. Nah, gue ngobrol-ngobrol dan ternyata dia, karena kan bahasa Melayu dan Indonesia tuh nggak beda jauh ya, Iya, masih agak tipis-tipis, paham ya, ya, tipis-tipis. gitu. Oh, di situ udah beda tuh bahasanya tuh. Udah bahasa beda di Inggris. mobil ya, karena dia awal yang pakai bahasa Melayu. Mungkin dia tahu kali ya bahasa Inggris gue kurang bagus ya. Jadi Nggak mau ngomong langsung. Jadi, Iya. jadi dia ngeh gitu. Iya, langsung pakai bahasa Melayu. Udah dari situ gua akhirnya ngobrol pakai bahasa Indonesia dan udah setelah ngobrol yang gue bikin ngeselinnya apa coba? Apa tuh? Ternyata dia lama di Depok. Lama di Depok. Berarti Iya. bisa bahasa Indonesia dong? Bahasa Betawi juga bisa. Gue udah capek-capek nyari kalimat tuh bahasa Inggris gimana. Dia orang Depok. Bagus, Ternyata, bagus. aduh, itu gue di situ merasa apa ya? Di sisi lain masa sedih, tapi di sisi lain gue merasa seneng karena mengasah benar. Iya. apa namanya Apa namanya? komunikasi ngobrol ya komunikasi. pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan sampai acara mulai itu gue apa namanya? Oh iya, ada satu kejadian juga yang lucu. Gue ngobrol mau ngingetin waktu sholat asar ke pemateri yang dari Amerika itu. Iya. Gue sampai bingung ngomong ngejelasin jam tuh pakai bahasa Inggris harus kayak gimana sih? Malah kan dulu dari SD ya, Iya. kita diajarin kan, misalnya jam 5, 5 o'clock misalnya Iya, gitu bener. kan, atau enggak istirahat sholat gitu kan. Tapi tuh gue seketika langsung stres, panas dingin. Itu gue nggak bisa ngomongnya harus kayak gimana. Tiba-tiba Ramadan. Ramadan tiba, beda lagi. Beda lagi. Gitu. BTW tadi nih biar ngobrol makin asik. Nih kita Minum dulu aja kali ya. Kita Iya. karena Boleh udah disediain- banget. Ada udah es nih disediain yang disediain nih tempat dari kita nih. Ini dari mana nih? Kopi Impak Coffee. Kopi Impak Thank you Coffee. banget. Thank you buat banget Kopi Impak supportnya. Coffee yang telah mensupport kita dari kopinya, tempatnya. Ya, betul. Pokoknya thank you banget kalau mau teman-teman sobat warga-wargi yang mau kopi, ngopi enak, santai, enjoy. Langsung aja ke Kopi Impak Coffee yang ada di Kemanggisan, Jakarta Barat. Harganya murah, sangat enak, mantap, Dan terjangkau. jangkau. Baristanya ramah-ramah, ganteng-ganteng. Cobain cantik. dulu, cobain nih. Cobain ya. Kita cobain dulu. ya. Gue duluan yang nusuk nih ya. Pelan-pelan, jangan kencang. Waduh. Ada bunyinya ya?
Gimana? Nah, gimana? Belum juga gua. Belum begitu. Ini coba. Udah. Ntar keselak, udah pelan-pelan. Sorry. Ini kopi Mbak Kopi enak banget. Karena kebetulan gue juga salah satu orang yang senang sama kopi ya. Oh, oke. Gitu, ini enak banget sih. Gue baru sih nih. Baru nyobain kopi ini. Ini apa ya? Kayak ada apa sih menurut kalian? Kopi apa sih ini? Belum minum. Oh, belum diminum ya? Ya siapa tahu kan Ini lu- bestsellernya Kopi 4. Oh, bestseller. Ayam. Ayam. Ah, lu buka kartu gua lu. Itu refleks ya. Itu nggak bisa dihindari. Kopi Oh, Mbak. ini kopi Pak. Kopi susu gambreng. Gambreng. Oh, Kopi susu gambreng. Kopi susu gambreng. Iya. Lah, berarti kalau mau mesen Gambreng dulu. enggak, Mas? Ya, bisa. Udah ada kodenya. Iya. Oh, kopi gambreng nih. Gitu. Tapi gimana rasanya? Enak. Ini sumpah enak banget dan karena kan gue jarang banget yang main di daerah Jakarta Barat terutama. Mungkin ini Kopi Mbak Kopi masuk list gue lah buat main. Nanti gue bakal ngajak teman-teman gue buat kesini. Ya teman-teman jangan lupa nih. Ngopi langsung di mampir. Iya, ngopi di Kopi Pak Kopi. Mantap. Kopi Mbak Kopi. Jos. Pelan banget ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Ntar dulu aus. Waduh, pelan-pelan. Perjalanan jauh sih Aduh, ya. Perjalanan Iya, jauh banget gua jauh banget. Jauh banget ya. Gue jauh banget. Kopinya enak juga. Kopinya Creamy, enak. Susunya creamy. Mantap. Tempatnya juga nyaman banget. Tempatnya nyaman. Gue dari tadi tuh joget-joget sendiri di tempat Kopi Mbak nih. Hmm? Gue nggak peduli mau ada CCTV ya nggak apa-apa. Gue viral sekalian aja dah gitu ya. Maksud Kenapa gua, itu alasannya? Pansos aja. Ya, namanya juga orang usaha, Bang. Oke, thank you banget buat Kopi Pak Kopi. Thank you buat Kopi Mbak Kopi ya. Support kita. Mantap. Bener banget. Semoga makin jaya, makin berkah, makin maju terus. Amin. Thank you Kopi Mantap. Pak. Kopi Mbak Kopi. Ini kalau nggak salah Kopi Mbak Kopi itu ada sejarahnya ya. Apa tuh? Jadi Kopi Mbak Kopi ini dari awal dia masih kecil udah kepikiran namanya. Salah. Emang gimana? Lu belum nonton kan di channel kita? Nah, Oh iya. Segmen kita tentang Oh iya, emang ada ya? Tentang moling Kopi Pak Ada. Kopi ada. Betul. Oh, Langsung aja itu. nonton di Langsung aja tonton di segmen Moling. Oh, Ada Moling. Kopi Pak Kopi. Di situ udah tertera semuanya. Mantap. Oke, itu jangan lupa ya. Iya. Gue baru tahu itu ada Ada videonya gitu. ada sejarahnya ya. Gua Ada. kira tuh Kopi Mbak tuh- Jangan soto ya. Oh iya. Tidak. Ya malum namanya juga cari AdSense. gitu. Ya uts. Gua kira tuh Kopi Mbak tuh dia waktu kecil, waktu dia zaman main gambreng gitu Hmm. kan. Dia udah langsung kepikiran gue cita-cita pengen punya kedai kopi namanya Kopi Mbak. Wah, supervisor banget sih ya. Gitu. Dari kecil ya udah Iya. punya pandangan luar Ya kan mana tahu kan Iya sih. kita nggak tahu ya, cuma ya lebih jelasnya lu nonton videonya aja dah gitu ya daripada gue salah gitu kan ngejelasinnya. Dihujat, ya kan? Iya, gue sini cuma nalar gue pribadi aja gitu. Oh, BTW tinggal di mana, Bang? Gua sekarang tinggal sebenarnya gue bingung gue kerjain tinggal Kenapa tuh? karena gue nomaden. Nomaden. Iya. Oh, nomaden. Tahu kan nomaden? Nomaden? Iya. Homeless apa gimana? Enggak juga. Enggak, gue emang berpindah-pindah, tapi nggak berpindah itu nggak sampai bertahun-tahun juga. Ya paling seminggu gitu. Seminggu di sana, seminggu di sini gitu kan. Pokoknya lu warawiri gitu ya. Ya. Weh. Ya itu Ya, benar. segmen. Nah, gue kalau tinggal utama gue masih sama orang tua di daerah Parung. Parung. Ya emang kalau gue jelasin lebih dalamnya gue tepatnya di Ciseeng. Ciseeng. Teman-teman langsung mampir di gerbek rumah ini saya calling. Jangan plan. dong. Oh, jangan. Nanti masnya kaget. Siapa tahu Vina? Oh iya bener ya. Betul, mantap. Tapi sih ya mudah-mudahan jangan ya. Nanti masnya yang ngomelin saya. Ngapain bawa tamu tidak diundang nih gitu. Itu sih. Gue tinggal di Ciseeng. Kenapa sih gue kalau nyebutin tempat tinggal itu pasti awalnya di Parung. Karena masih banyak orang nggak tahu Ciseeng, Bray. Iya, benar, gue Karena sepakat. Ciseeng tuh masih pelosok ya, Bang. Bener nggak sih? Dibilang pelosok sih enggak, karena lu kalau ke sana setiap hari ataupun di hari libur ya, malam minggu, Sabtu Minggu lah ya, weekend, itu macet. Di sana tuh macet. Oh, Ciseeng macet. Macet di perapatan Ciseeng itu macet banget. Apalagi karena kan di sana terkenal dengan ini ya. Kalau lu sering main PUBG, daerah Miramar. Oh, Miramar, banyak perbukitan. Yang debu mulu ya. Iya, debu mulu. Karena di sana banyak transformer lewat. Oh, banyak. Banyak banget. Di Ciseeng tempat bonge bukan sih? Bonge JJ itu. Bukan.
Itu Ciawi bukan sih? Ciawi. Oh, Bukan deh. Ciawi Wakwau. wow. Beda lagi Ciawi Wakwau Jonggol. Jonggol. Beda lagi. Bongi sama Emang Cici. Bongnya Ciseeng ya? Gua nggak tahu sih. Cilengsi kali. Bukan, dia apa ya? Citayam. Citayam. Oh, iya. Citayam. Jauh banget, Jauh. Bambang, dari Ciseeng ke Citayam. Oh, jauh. Pantesan host begini di komen ya. Citayam sama Ciseeng jauh banget, Bray. Kan Cici depannya. Semua di Jawa Barat banyaknya Ci. Oh, gitu. Ya, kalau gitu. Ci itu kalau di bahasa Sunda tuh cai artinya. Oh, cai. Iya. Tai. Cai. Cai. Cai itu air. Air. Iya. Kalau yang tadi itu beda lagi. Itu beda lagi. Ya, lanjut. Mau jawab dong. Mantap. Kalau maksudnya kenapa masih menggeluti dunia public speaking? Pertama karena uang. Karena Karena kebutuhan di ya? awal udah menghasilkan ya di awal. Enggak kan awal tadi 2M. Oh, 2M dulu. Ya. Oke. Gue awal menghasilkan itu pas setelah seminar internasional itu. Oh, yang tadi cerita. Oh, itu dapat tadi. Itu dapat bayaran, cuma bayaran. gue udah lupa bayaran waktu itu berapa, dan dari situ orang nanya ke gue bukan nanya Trif lu bisa nggak jadi MC, tapi pertanyaan awal tuh lu berapa kalau jadi MC? Oh, berarti orang udah mindset lu itu MC. Betul. Iya, iya, iya. Sampai waktu itu semenjak apa namanya? Seminar internasional internasional iya, tersebut ya. seminar internasional kan, karena kan di kampus itu gue setelah seminar internasional itu dipakai lagi di acara MOS. Oh, MOS. Oh iya, MOS. MOS universitas. Fakultas ya? Apa universitas? Pertama universitas dulu, Oh. itu gue pakai bahasa Inggris juga, terus dilanjut sama yang fakultas, Yang fakultas, itu. iya. Coba dong buat tes. Oh, itu deh. I'm fine, thank I'm you. fine, okay. How about you? I'm fine too. Thank you. Okay. How do you feel about this place? This place is luxury. I like it. Oh yes. How about you? Hah, nggak ngerti gue. Coba gua nggak ngerti. Bang. Ente kadang-kadang kita udah. Tapi gue juga tadi berusaha mikir juga sih. Coba, lu ngomong nih. Apa sih artinya? Gua nggak ngerti. Betawi pride. Iya. Betawi pride. Tapi kadang ada orang yang mungkin tipe Faiz ini dia nggak bisa jawab bahasa Inggris tapi dia paham. Oke. Karena kan cara menerima orang beda-beda ya. Sering Iya. mendengarkan akhirnya mengerti. Iya, maksudnya kan. begitu. Benar. Tapi belum tentu bisa balas. Iya. Iya. Gitu kan. Apa misalnya dia lagi selingkuh kan kita nggak tahu ya. Waduh. Waduh. Beda lagi ya. Beda lagi. Ya, nah pokoknya awalnya di situ mulai dapat bayaran. Tadi pertama ya karena uang, karena kebutuhan, Iya. karena mungkin kalian yang udah lulus kuliah tau lah ya dunia yang benar-benar nyata tuh kayak gimana, Ya, benar. gitu kan. Jadi buat temen-temen nih, jangan enak-enakan dari sekarang. Betul. Kerja keras. Betul, Dunia ini keras, bro. betul. Kehidupan dunia. Dunia Iya, ini kehidupan, men. penuh Kehidupan. sandiwara. Kalau Lu iya, ngobrol aja itu, berdua, gue pokoknya nyanyi aja gitu dah ya. lah. Ya, Ya, oke. terus tadi karena uang pertama, yang kedua itu banyak orang bilang karena bakat. Bakat. Bakat dari lahir. Mungkin ya, karena kan nggak tahu ya kalau bakat kan udah diturunin dari Allah ya. Iya. Gitu, kalau misalnya dari lahir gitu berarti kan udah diturunin. Tapi kalau gue bilang masalah bakat atau enggak di dunia public speaking khususnya MC Hah? itu menurut gue nggak terlalu bakat itu ke nomor sekian lah. Ke nomor sekian. Berarti yang pertama apa tuh? Pertama itu kemauan sih. Tapi Kemauan. kalau bicara soal bakat, bukannya lu turunan juga dari bokap? Ada dengar-dengar tuh. Nah itu dia, banyak orang yang menyangka bahwa gue turunan dari bokap karena bokap gue tuh kan MC juga ya. Pada masanya. Bahkan Sampai sekarang, Oh, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih jadi MC. Padahal dulu dia tuh penyanyi. Penyanyi, oke. Nah, cuma karena dia guru bahasa Indonesia, akhirnya dia terjun juga ke MC. Dan orang menyangka gue turunan dari bokap gue. Oke. Padahal ya memang betul karena kan gue anak kandung ya. Iya sih, bener. Iya, bener. biasanya pohon nggak jauh dari buahnya gitu kan. Buahnya nggak jauh dari pohonnya. Iya itu maksudnya. Buah jatuh nggak jauh dari Pohonnya, iya, Bukan kayak gitu. pohonnya nggak jauh dari buahnya. Iya. Iya. Kebalik. lu Oh, nih. kebalik. Kebalik. Iya. Jatuh itu nggak jauh dari pohonnya, Nah, buah. Buahnya. Gimana sih? Lanjut. Ya, pokoknya pohon sama buah Ya, sama. beda dong. Ya Pohon, udah. buah tuh yang ada di pohon. Iya. Nggak bisa Nah, sama, bro. kalau misalnya dari buah bisa jadi pohon. Dari biji. Iya, bijinya kan dalam Biji. buahnya. Iya. Ya udah. Udah, kalian bahasa apa sih? Nggak tahu gue juga. Itulah Ya, ya. intinya, itulah Pokoknya, intinya. pokoknya
Gua banyak yang bilang gue turun dari bokap gue, mungkin iya, ada beberapa persen dari bokap gue, tapi selebihnya itu gue mengasah diri. Mengasah diri. Iya, mengasah diri dengan otodidak sih kalau gue. Dan gue sekarang kenapa pakai nama MC milenial gua ya, kenapa MC tuh? milenial. Kenapa milenial? Karena gue itu lahir di tahun 99 ya, di generasi milenial, dan itu juga karena apa namanya, gue riset dulu sebelumnya. Oke. Jadi kenapa gue MC milenial itu, gue berada di posisi antara zaman konvensional dan di masa modern. Oke. Kenapa gue sebut konvensional? Beda ya kalau tradisional. Konvensional itu MC yang umum pada zaman dulu. Oke, kayak gimana tuh contohnya? Dia lebih cenderung flat dan urutan acara itu terpaku. Oke, formatif ya jatuhnya, Ya, formatif. betul. Terus kalau modern sekarang kan, apalagi kalau gue sering di wedding, itu sekarang udah banyak macem-macem. Oke. Ada TikTokan lah, ada segala macam, joget-joget gitu Iya, kan. benar. Dan itu sekarang jadi tuntutan MC juga, harus bisa joget. Oke. Dan kenapa nggak gue bilang dari tradisional ke modern? Karena kalau tradisional itu sampai sekarang masih ada. Ada. Jadi suka ada MC adat namanya. Oh iya. Gitu, itu yang paham-paham adat lah ya, seperti itu. Berarti kalau lu MC milenial sambil nge-MC sambil joget gitu? Enggak juga dong. Enggak lagi MC terus gue gini-gini, enggak. enggak gitu juga. Gitu ya. Kita ada bagiannya lah. Artinya adalah MC ini aktif dalam media sosial gitu. Betul. Mengikuti kegiatan-kegiatan milenial lah ya kan, yang Betul. masuk lingkup milenial. Iya. Nah, Betul. jadi kenapa gue ambil milenial? Jadi di saat klien minta gue untuk khidmat, ibaratnya ke masa konvensional, itu gue iyain. Gitu. Tapi di saat di zaman modern, di zaman sekarang mau TikTokan, mau kayak gimana, gue pun siap. Oke. Gitu. Dan sekarang gue udah mulai sering sharing session sama beberapa kelompok gitu ya. Dan gue di situ menekankan bahwa aktif public speaking itu tidak perlu pakai sertifikat. Oke. Itu poin penting. Poin penting Poin tuh penting. dicatat tuh teman-teman Ya. tuh. Catat. Jadi lu semua kalau mau public speaking itu nggak harus punya sertifikat, semua orang bisa. Sertifikat. Oke. Iya, karena kita ini public speaking juga nih. Kita nggak Betul. punya sertifikat. Betul. Ya kan? Betul. Tapi bisa. Yang penting kemauan dan Niat. harus dilatih niat gitu Kalau sama. kata gue niat. Kemauan, niat, dan yang penting harus sering dilatih. Iya. Dilatih gitu. Kayak gue suka sering lihat beberapa MC Coki Sitohang. Iya. Itu kan udah grade-nya udah di atas Iya, ya. benar-benar. Nah. Dan ada beberapa MC yang gue kenal yang lainnya sih gitu. Nah, kalau buat saran-saran nih buat teman-teman, masukan yang baru mau bergabung di dunia public speaking atau masih awam, coba Iya. lu kasih. Gimana sih? Orang kan biasanya kan kalau Saran. Ya biasanya orang lihat gampang lu ngomong doang gitu. iya, atau enggak misalnya, gue nggak bisa nih, Iya. misalnya soalnya gue gugup, gue apa, gimana, ngerti nggak sih, kayak depan Oke. banyak orang apalagi, Hmm. itu banyak loh orang kayak gitu. Kalau saran dari gua buat kalian yang mau terjun di dunia public speaking, dimanapun itu ya, lu mau jadi MC, pembawa acara, lu mau jadi penyiar radio. Iya. Saran pertama dari gua adalah percaya diri. Percaya diri. Percaya oke. diri yang pertama. Dari situ munculin dulu percaya diri. Hah? Di saat ada kesempatan, lu ajuin diri lu. Lu ada kemauan di situ. Gitu. Kemauan, yang kedua Ya, berarti kemauan. kemauan. Sama yang ketiga, kalau ini yang pernah gua alamin ya. Jadi gua sharing aja. Jadi awalnya tuh gua bukan niat dulu. Dari kemauan baru gua niat. Oh gitu. Karena ada keterpaksaan di situ ya. Mau diambil nggak nih gitu. Ya, kan? dan gua ngelihat ada potensi. Potensi, oke. Gitu. Nah dari situ udahlah, kalian tinggal latih, banyakin jam terbang. Banyakin jam terbang. Iya, oke. berarti. Gitu. Terbang Nggak dulu. apa-apa. Hah? Terbang. Enggak Kepak dong. sayap, kepak sayap. Beda dong. Kebi. Ini bebek. Kepak sayap kebi. Kebiri. Beda lagi. Oh, beda ya. Gitu. Itu aja sih kalau dari gua. Oke. Berarti ada poin-poinnya, pertama percaya diri, Hmm. kemauan dan niat. Niat. Ketika lu Dilatih. Ya. 4 berarti ya. Hmm. Ketika lu punya Mungkin- 4 itu bisa. Ya mungkin nanti panjangnya bakal gue jelasin lah ya di benar. lain waktu, karena Oh ya, sebelum itu BTW teman-teman jangan salah, Etrif ini Iya, bakal betul. ada segmen kita di sini. Nanti kita ada segmen buat aktif. Mantap. Jadi Gila. kalau misalnya teman-teman yang mau tahu Tentang berdunia public speaking. public speaking, MC dan lain sebagainya, bisa nonton langsung nanti ada di segmen di bersama Etrif. Tapi Dimana?
bukan lu doang kan nanti. Oh enggak. narasumber. Enggak Coba. ada narasumbernya. Nanti bakal di-spill mungkin ya di medsos lah ya. Nah, betul. Ya. Dan pastinya narasumbernya mantep, gokil, jos, ya kan? Lu harus membawa narasumber yang bagus Oke. supaya orang-orang Indonesia terdedikasi, makin cerdas. makin cerdas, terdedikasi. Aduh. Oke. Ini kok enggak tiba-tiba enggak. ada tuntutan dadakan ya. Sebelumnya soalnya kalau tangan kontrak enggak ada tuh. Enggak ada tuh urutan begitu tuh. Oke teman-teman, saksikan terus channel Warga Wargi dan nantikan segmen Trip di mana dia akan Membuat warga-wargi orang Eksplorasi. jadi ngocok-ngocok semuanya, Iya. terkocok-kocok. mengeksplorasi Maksudnya dunia. ketawa-ketawa Oh, gitu. Iya. Jadi nanti konsepnya tuh gua spill dikit ya. Ya boleh. Mengedukasi sambil dengan hal yang lelucon lah. Jadi Ah, di bawah santai. di bawah santai. Gitu. Pokoknya hidup santai tujuan tercapai. Pokoknya thank you uang banget. banyak. Thank you banget buat Thank saudara you banget, Edric. Bang Edric. Untuk Sama-sama. Ubir kali ini pokoknya jangan lupa subscribe, Like. komen, Dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Thank you Satu for lagi. watching. Apaan? Lonceng. Ting. Ya, itu dia langsung nonton aja pokoknya. Thank you for watching and see you, See you, goodbye. bye. Hidup santai, tujuan tercapai. Bye bye. Bye bye. Thank you Kopi Pak. Thank you banget buat Kopi Mbak Coffee.